Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wira Akbar dari Ilkom Angkatan 22 kelas A FMIPA Universitas Lampung dengan NPM 2217051072. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reduksi DFA untuk menyelesaikan tugas video ketiga mata kuliah TBO atau Teori Bahasa dan Otomata. Langsung saja kita mulai. Berikut adalah isi dari presentasi saya kali ini, yaitu pengertian reduksi DFA, pengelompokan DFA, tahapan reduksi DFA, contoh reduksi DFA, dan penutup. Yang pertama, reduksi DFA. Reduksi DFA adalah mengurangi jumlah state dari suatu final state otomata dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Selanjutnya, pengelompokan DFA. Pengelompokan DFA terbagi menjadi dua, yaitu indistinguishable state atau state yang tidak dapat dibedakan dengan aturan dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika state Q W merupakan state akhir, begitu pula dengan state PW merupakan state akhir, dan state QW bukan merupakan state akhir, begitu pula dengan state PW bukan merupakan state akhir. Yang kedua, distinguishable state atau dapat dibedakan. Dua buah state P dan Q dari sebuah SFA dikatakan distinguishable jika state QW merupakan state akhir, sedangkan state PW bukan merupakan state akhir. Selanjutnya, relasi-relasi. Pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak keduanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi, yaitu jika P dan Q indistinguishable dan Q dan L juga indistinguishable, maka P, Q, dan L merupakan indistinguishable. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan reduksi DFA. Tahap yang pertama yaitu hapuslah semua useless state. Jadi kita akan menghapus state yang tidak digunakan. Yang kedua, buatlah semua pasangan state PQ yang distinguishable, di mana P merupakan state akhir dan Q juga merupakan state akhir. Lalu catat semua pasangan-pasangan state tersebut. Yang ketiga, untuk semua state, lakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan untuk semua PQ dan semua A elemen sigma. Hitunglah state PA sama dengan PA dan state Q, A sama dengan QA. Jika pasangan PA, QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan PQ juga termasuk pasangan yang distinguishable. 4. Semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state-state indistinguishable. Yang kelima, beberapa state yang indistinguishable dapat digabung menjadi satu state. Lalu yang keenam, sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Kita langsung masuk ke contoh reduksi DFA. Di sini terdapat sebuah DFA dengan state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Dan sigma 0, 1. Lalu state awalnya yaitu Q0 dan state akhirnya
merupakan key 4. Berikut contoh state awal. Key 0 melalui key 0 menjadi key 1. Key 0 melalui key 1 menjadi key 3. Lalu key 1 melalui key 0 menjadi key 2. Di sini bisa dilihat key 1 menginputkan key 0 menjadi key 2. Lalu key 1 diinputkan key 1 menginputkan key 1 menjadi key 4. Dan key 2 menginputkan key 0 menjadi key 1. Dan key 2 menginputkan key 1 menjadi key 4. Dan begitu juga seterusnya. Bisa dilihat di sebelah sini. Kita lanjut sesuai dengan step yang tadi. Yang pertama yaitu hapus useless state. Di sini state key 5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Atau bisa disebut useless state. Maka hapus state key 5. Bisa dilihat gambaran ini terdapat state key 5 di sini. Tetapi tidak ada panah yang mengarah dari key 0 ataupun state lainnya menuju state key 5. State key 5 ini tidak ada inputan yang masuk ke sini. Dia hanya memberikan inputan ke state yang lain, maka disebut sebagai useless state atau state yang tidak berguna. Berikut adalah gambar setelah state-nya dihapus. State key 5 dihapus. Selanjutnya, catat state yang distinguishable. Di sini state yang distinguishable yaitu bisa dilihat key 4 elemen key 4 merupakan state akhir, sedangkan key 0, key 1, key 2 dan key 3 bukan merupakan state akhir. Sehingga pasangan key 0 key 4, key 1 key 4, key 2 key 4 dan key 3 key 4 adalah distinguishable. Lalu di sini catat state yang distinguishable ataupun yang indistinguishable. Di sini kita menentukan state-nya. Bisa dilihat pasangan-pasangan state lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari rangka 2. Yang pertama untuk pasangan key 0 key 1. State key 0 melewati 0 sama dengan key 1 dan state key 1 melalui 0 sama dengan key 2. Di sini belum teridentifikasi. Lalu selanjutnya key 0 melewati key 1 sama dengan key 3 dan state key 1 melalui 1 sama dengan key 4. Di sini bisa dilihat hasilnya key 3 dan key 4. Key 3 dan key 4 distinguishable, maka key 0 dan key 1 adalah distinguishable. Jadi jika salah satunya dari kedua ini merupakan distinguishable, maka hasilnya adalah distinguishable. Untuk pasangan kedua juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk key 0 nya key 0 melewati 0 menjadi key 1 dan key 2 melalui 0 menjadi key 1 sehingga belum teridentifikasi. Lalu key 0 melewati 1 menjadi key 3 dan key 2 melewati 1 menjadi key 4. Sama seperti yang pertama, key 3, key 4 distinguishable, maka key 0, key 2 adalah distinguishable. Hal itu berlaku juga untuk pasangan key 0 dan key 3. Lalu untuk pasangan key 1, key 2 bisa lihat di sini key 1 0 sama dengan key 2 dan key 2 0 sama dengan key 1. Belum teridentifikasi dan key 1, key 2 bukan state akhir.
Lalu Q11 sama dengan Q4 dan state Q21 sama dengan Q4. Q4 merupakan elemen akhir, maka Q1, Q2 mungkin indistinguishable. Hal itu juga berlaku untuk pasangan Q1, Q3 dan pasangan Q2, Q3. Lalu, karena berdasarkan relasi-relasi yang ada, tidak dapat dibuktikan Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3 distinguishable, sehingga disimpulkan pasangan-pasangan state tersebut merupakan indistinguishable. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil dari yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q4 merupakan indistinguishable. Jadi, state Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable sehingga bisa dijadikan satu state. Bisa dilihat di sini adalah hasil dari menggabungkan state Q1, Q2, dan Q3. Dari yang sebelumnya berbentuk seperti ini. Jika kita coba, maka hasilnya akan sama. Misalkan di sini Q0 melalui 0 menjadi Q1 dan Q0 melalui 1 menjadi Q3. Di sini juga Q0 melalui 0 menjadi Q1 dan Q0 melalui 1 menjadi Q3. Selanjutnya Q1 melalui 0 menjadi Q2. Di sini bisa dilihat Q1 melalui 0 menjadi Q2 atau kembali ke dirinya sendiri. Begitu juga dengan Q2 melalui 0 menjadi Q1 dan Q3 melalui 0 menjadi Q2. Lalu selanjutnya Q1 melewati 1 menjadi Q4. Begitu juga dengan Q2 dan Q3 melewati 1 menjadi Q4. Lalu Q4 melalui 0 ataupun 1 menjadi Q4. Begitu juga dengan hasil penggabungan tadi, hasilnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa state sebelum dan sesudah digabungkan menghasilkan akhir yang sama dan masukan yang sama. Baiklah, sekian penjelasan mengenai reduksi deriva dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kurangnya kejelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.